16. Hana mengernyit tulisan kertas yang pernah diberikannya kepada Dita. Kenapa dikembalikan? Dita menghela napas. Ia merasa bukan haknya sehingga sudah sewajibnya mengembalikan kepada sang pemilik. Ini hak Mbak Hana dan kemarin Mas Reno nggak mau menerima karena ikhlas membantu saya, Mbak. Dita menjelaskan. Iya, Hana memberikan cek berupa jumlah uang yang telah ditulis sesuai jumlah yang Reno keluarkan. Ia ingin melepaskan Dita dari hutang piutang agar kehidupan kedepannya dapat tenang dan tenteram. Dia juga menerima keputusan saya yang telah menolak lamarannya dan mendoakan untuk saya ke depan. Dita juga memberitahu betapa baiknya Reno, tetapi tidak tahu hatinya sebenarnya. Mungkin saja pria itu kecewa. Namun, Dita tak bisa memaksakan semua yang bertolak belakang dari hatinya. Keputusannya sudah matang, sama sekali tidak berniat membuat Reno kecewa. Ya sudah, kamu simpan uangnya untuk berobat jalan ibu kamu, tak? Hana mengucapkan dengan enteng, tak berpikir dua kali tentang materi yang selama ini dicari. Rasanya, Hana sudah tak terlalu tergiur dengan uang dan uang yang berlimpah. Ia hanya menginginkan kebahagiaan dan keturunan yang tumbuh dalam rahimnya. Lagi pula, mengingat dirinya yang sakit, mungkin melihat orang lain bahagia menjadi obatnya. Hana begitu senang berbagi dan selalu ada doa yang disematkan untuk bisa segera hamil. Namun, sampai saat ini belum juga diberi kepercayaan. Alhasil, kebiasaan berbagi menjadi rutinitas Hana di sisa hidupnya dan tak ada lagi harapan selain meninggalkan amal jariah yang banyak di dunia. Tapi, Mbak, jangan menolak. Ini rezeki dan kamu berhak menerimanya. Ibumu masih butuh pengobatan dan perawatan intensif. Berikan vitamin juga amunisi terbaik untuk kesembuhan ibumu. Hana merupakan wanita yang tulus, tak pernah memandang kasta dan penilaiannya selalu dari hati. Sekalipun dipandang buruk, Hana sendiri berusaha berpikir positif untuk menanggapinya. Lagi-lagi Dita dibuat spekles oleh wanita kuat seperti Mbak Hana. Dia memang bidadari, beruntung seorang ibu yang melahirkan anak sepertinya. Setelah membujuk Dita, Hana pun memilih pulang. Tugas mengurus Dita telah selesai dan kini mempersiapkan segala sesuatu untuk suaminya. Hana sendiri sudah menghubungi vendor untuk acara nanti. Acaranya memang tidak mewah, tetapi sedikit mewujudkan pernikahan yang diimpikan Dita. Bunda, panggil Nurul, yang menghampiri bundanya di ruangan kerja. Nurul sudah tahu sekarang di mana tempat persembunyian selalu tidak ada jika dicari dan ternyata berada di ruangan kerjanya. Kenapa, sayang, kamu tahu Bunda di sini? Hana menoleh menatap gadis kecilnya yang selalu menjadi pelipur lara hatinya. Iya, kemarin Abi bilang kalau Bunda nggak ada di kamar, ya ada di ruangan ini, dan ternyata benar. Bunda sedang buat apa? Nurul yang bergelayut manja di pangkuan Hana melirik ke arah sekitar, memerhatikan beberapa baju yang bergantungan di patung. Matanya langsung terpukau dan bersinar melihatnya. Bajunya cantik, Bunda. Itu Bunda yang buat, kata Nurul menginterogasi sang Bunda yang merengkuh tubuhnya. Iya, sayang, itu baju untuk kamu, Bunda, dan Abi. Hana belum sanggup mengatakan jika Abinya akan menikah lagi. Sungguh, berat rasanya, tetapi ia harap Nurul bisa mengerti dan paham nantinya. Hana telah menyiapkan gaun untuk Nurul, juga setelan gamis untuk dirinya dengan warna yang senada. Tak lupa jas khusus suaminya yang dibuat balutan cinta, tanpa berkurang sedikit pun. Maafin Bunda, ya, tetapi Bunda sudah selesai kok. Sekarang kamu mau apa? Hana mengalihkan pembicaraan agar Nurul tak banyak bertanya. Lagi pula, usia Nurul belum paham apa itu pernikahan dan belum saatnya diberitahu. Namun, Hana akan memberitahu secara perlahan dengan kalimat yang baik dan bisa diterima oleh hatinya. Nurul sedikit kesulitan mengerjakan tugas matematika. Bunda bisa bantu. Nurul mengutarakan permasalahannya langsung. Boleh, sayang. Ayo. Hana langsung bangkit dan membantu mengerjakan tugas Nurul yang belum selesai.
Setelah itu mengajak Nurul mandi dan siap menyambut suaminya pulang. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama sehingga Hana sudah lebih dulu peka. Ia membersihkan diri, berdandan yang cantik, lalu bersih-bersih rumahnya di lantai bawah. Tak lama, Rifan pun pulang dan melihat sang istri yang berpenampilan cantik nan ayu. Seketika rasa lelah yang menghantui pun hilang begitu saja. Istrinya Mas sudah wangi ternyata. Rifan mengendus aroma tubuhnya saat mengecup pucuk hijab Hana. Iya dong, biar Mas nggak marah lagi. Kekeh Hana menampakkan gigi putihnya. Mas senang, kamu cantik sekali. Tetapi Mas nggak bisa godain kamu kalau gitu. Rifan menatap lekat wajah sang istri. Alisnya naik turun dengan tangan yang bertengger di pinggang Hana. Siapa yang tidak makin cinta jika tubuh lelah dan kepala pening, lalu disambut senang oleh istrinya yang cantik seperti ini. Hana yang paham kemana arah perkataan suaminya hanya bisa tersenyum. Tangannya merangkul ke punggung kekar Rifan dan merengkuhnya erat. Beberapa menit, Hana kembali melepaskan. Ia tidak ingin Nurul melihat aksi kedua orang tuanya yang tidak mengenal tempat. Mata Nurul belum pantas mempertontonkan sikap bunda dan abinya. Godainnya nanti saja, ya, Mas. Lebih baik kamu mandi, bau asem. Hana meledek seraya menekan hidungnya, lalu ia berjalan meninggalkan Rifan yang masih mematung. Rifan membulatkan matanya, padahal tadi dia sendiri yang memeluk dan sekarang malah mengatai. Merasa tak terima, ia pun mengejar Hana hingga berujung kejar-kejaran bak pengantin baru. Hari demi hari, Hana melalui dengan kesan yang melekat di hati. Bahkan, sebanyak mungkin memberi kenangan untuk dirinya juga Rifan. Tidak ada yang tahu jika takdirnya akan berubah di tahun 10 pernikahan. Namun, rasa cinta di hati tak ada yang berubah sedikitpun. Dalam hitungan jam ke depan, Hana akan menerima anggota baru yang menjadi keluarga sekaligus istri kedua Rifan. Siap tidak siap, Hana harus siap mengantarkan suami tercinta menuju gerbang pernikahan kedua. Dik, kamu benar yakin? Pertanyaan kesekian kali yang Rifan lontarkan kepada Hana. Hatinya merasa sakit melihat wanita tangguh di hadapannya sekarang yang menemani dari bawah sampai bisa memiliki semuanya. Yakin, Mas. Hana ikhlas dan merestui pernikahan kedua Mas. Mata Hana berkaca, tak bisa berbohong dengan kenyataan yang ada. Mendekati detik-detik hari bahagia, justru semakin kerasa yang mengganjal di hati. Namun, Hana tak bisa lagi memundurkan waktu, sebab semuanya sudah di depan mata. Kap, Rifan mengecup kening Hana yang sudah berdandan cantik. Bahkan wanita itu tak pernah berubah sama seperti waktu pertama kali bertemu. Bayangannya berputar mundur tentang 10 tahun silam. Rifan berada di posisi seperti ini dengan jantung yang berdegup kencang, lalu ikrar janji yang diucapkan dengan lantang untuk setia seumur hidup. Namun, manusia hanya punya rencana dan takdir hanyalah milik Allah semata. Ayo, Mas, semua sudah menunggu. Hana mengajak suaminya untuk segera berangkat. Acara berada di kediaman mempelai wanita dan Hana akan setia menemani Rifan sampai tempat tujuan. Genggaman pun tak terlepas seolah Rifan tak ingin jauh darinya. Beberapa menit kemudian, Hana sudah sampai dan sebelum turun ia memastikan penampilan Rifan sudah sempurna. Ia membenarkan kopiah di kepala juga sorban yang bertengger di lehernya. Bismillah, Mas. Hana menguatkan sang suami dan melangkah bersama. Hana terus merangkul lengan Rifan dengan tangan kanan yang membawa mahar untuk pengantin wanita. Banyak pasang mata yang memerhatikan kehadiran Rifan dan Hana dengan bisikan demi bisikan yang bisa didengar oleh Hana. Ia tak peduli dan tetap memasang senyum sumringah mengantarkan Rifan ke hadapan penghulu. Bahkan, ibunya Dita pun sudah berada di sana dan tak lupa memberi salam kepadanya. Ibu Dita tampak menangis, tetapi Hana menguatkan dan tetap tersenyum agar tidak membuat beliau terluka. Tak lama mendapat instruksi dari penghulu dan Rifan melirik ke arah kekasihnya yang berada di hadapan. Hatinya meragu,
tak tega menyakiti. Hana yang menyadari kegugupan suaminya pun tersenyum dan mengangguk jika tidak masalah dengan dirinya. Saat itu tangannya menyentuh sudut bibir yang memperlihatkan kepada Rifan agar tetap rileks dan senyum. "Kamu pasti bisa, Mas," lirihnya dalam hati. Bersambung 17. Tangan Rifan sudah mulai berjabat tangan pada sang penghulu. Degup jantung tak karuan dengan manik mata yang tak lepas dari Hana di hadapan. Mendengar aba-aba dari penghulu, Rifan menguatkan hatinya, lalu dengan lantang berucap, "Kabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril maskur halan." Satu kali tarikan nafas pun berhasil Rifan lontarkan dengan baik. Rasa haru juga sendu menyelimuti hatinya. Kini, tanggung jawab Rifan bertambah pada wanita asing yang sudah Hana pilihkan untuknya. Teriakan sah pun menggema di telinga oleh para saksi juga orang sekitar yang menyaksikan momen sakral ini. Saat itu pula, air mata Hana menetes di pelupuk mata dengan sendirinya. Ia bangga melihat Rifan yang gentle dan tanggung jawab. Sekelibat, Hana teringat saat pertama kali mendengar ijab untuk menjadi suaminya. Kini, kembali mendengar suara lantang Rifan untuk wanita keduanya. Hana cukup haru dan tak mampu berkata apapun. Alhamdulillah, sekarang pengantin wanitanya boleh dikeluarkan. Ya, titah sang penghulu meminta pengantin wanita untuk keluar. Pasalnya, sebelum ijab tertunaikan, pengantin wanita tidak diizinkan untuk bertemu dan bersanding. Sesuai syariat dan akan dipertemukan setelah sah. Hana yang mencari keberadaan Dita, tak dapat membendung air matanya. Ia tidak sabar melihat kecantikan juga keanggunan wanita itu. Sekarang sudah menjadi keluarga dan adik kakak sungguhan dengan ikatan yang sama. Sebagai seorang kakak, ia akan mengayomi Dita untuk menjadi istri salihah. Tak lama kemudian, terlihat wanita anggun yang berjalan memasuki ruangan. Wanita itu tertunduk tanpa ingin menoleh pada siapapun yang didampingi dua wanita di sampingnya yang mungkin kerabat dekatnya. Hana memerhatikannya dan Dita tampak cantik dengan gaun buatan tangannya. Pertama kalinya Hana membuat gaun pengantin dalam waktu singkat. "Kamu cantik, tak?" lirih Hana melihat Dita yang semakin mendekat. "Bah Hana." Dita langsung bersimpuh dan menumpahkan semua kesedihannya di sana. Jika saat pertama kali pengantin wanita menemui suaminya, tetapi tidak bagi Dita yang wajib menemui Mbah Hana sebagai istri pertamanya. Sungguh, ia tidak menyangka akan menjadi istri kedua, bahkan kini sudah sah dan tepat di belakangnya sudah ada sosok pria yang entah siapa dia. "Kamu kenapa kesini, tak?" Hana terkejut dengan Dita yang tiba-tiba menghampiri. Padahal, seharusnya dia menemui Rifan sebagai suami sahnya. "Dita ingin meminta maaf, Mbak." "Maafin Dita," kata Dita yang masih menggenggam tangan Hana dengan tubuh membungkuk. Bahkan rasanya tidak ingin bangun. Ia jahat sekali menjadi wanita yang telah mengambil suaminya. "Kamu gak salah, tak? Saya ikhlas dan rida. Ini sudah menjadi keputusan saya. Bangunlah." Tangan Hana menulur memegangi punggung Dita untuk bangkit. Air mata membanjiri karena tangisan Dita yang membuat hati Hana ikut menjerit. Sedih itu pasti, tetapi untuk rasa sakit Hana sedikit meminimalisir, tidak mengenyampingkan egonya. Mungkin Hana merupakan wanita yang dipilih Allah untuk menjadi kuat. Di saat wanita lain tak mampu berbuat sejauh ini, tetapi Hana jauh dari kata mampu. "Ini hari bahagiamu, tak?" Tersenyumlah. "Sekarang, lebih baik temui suamimu yang sudah menunggu," bisik Hana tepat di lorong telinganya. Hati Dita tertegun, ia belum sanggup berhadapan dengan suaminya sekarang. Apalagi suami itu merupakan suami Mbah Hana. "Mbak," rengek Dita yang merasa belum siap. Saat itu, Hana merangkul lengan Dita dan mengajaknya berdiri. Memang sangat tak mudah untuk Dita, tetapi semua sudah berjalan penuh hikmat. Kini, Hana berhasil mempertemukan keduanya yang saling berhadapan, tetapi Dita masih saja tertunduk sedangkan Rifan justru melirik ke arah Hana. "Mas, sekarang kamu gak hanya punya aku,
tetapi wanita yang ada di hadapanmu juga merupakan istri sah kamu. Lirih Hana menguatkan hatinya. Ia tegar dan tak peduli dengan pasang mata yang memerhatikannya sekarang. Mungkin Hana dipandang wanita yang jahat atau sebaliknya yang memandang haru karena sukarela membagi suaminya. Namun, tekadnya tak merubah apapun, ia hanya ingin melihat suaminya bahagia. Di samping itu, Ibu Dita tak berhenti menangis menyaksikan para wanita kuat yang begitu mengutamakan perintahnya, bukan karena hawa nafsu semata, tetapi diniatkan karena ibadah. Ia juga tak menyangka jika sang putri menyetujui hal ini. Betapa besar rasa ikhlas dan sabarnya menjalani bahtera rumah tangga yang dianggap tak mudah. Sebagai seorang ibu, hanya mendoakan yang terbaik untuk mereka. Tidak menutup kemungkinan jika pernikahan yang dijalani tak ada ujian. Semua hidup akan ada tingkatannya termasuk menjalani pernikahan. Aku mohon rawat dan sayangi dia seperti kamu menyayangiku. Ya, Mas. Hana mengambil tangan Rifan dan Dita yang dipersatukan, biarkan mereka saling menggenggam. Tubuh Dita berdesir, ia tersentak merasakan sentuhan pria yang menjadi suaminya berada di atas punggung tangannya. Rasanya hendak menjauh, tetapi Hana terus memegangi lengannya dan seolah sengaja melakukan itu. Bahkan, pertama kalinya Dita bersentuhan dengan seorang pria yang halal baginya. Tak, beri salam pada suamimu, bisik Hana di teling Dita. Hati Hana bergetar melihat mereka yang akan bersatu. Sungguh, air mata pun sudah tak mampu terbendung lagi. Namun, Hana harus menguatkan hatinya sendiri. Dengan tangan yang bergetar, Dita menarik lengan suaminya dan dengan ragu secara perlahan, Dita berhasil mendaratkan bibirnya di punggung tangan kekar sang suami. Hana terisak, tak sanggup memandangnya. Kemudian, melirik ke arah suaminya yang hanya berekspresi datar. Mas, kamu sudah halal untuknya. Kecuplah keningnya kepada istrimu, Mas. Hana bagai komando antar keduanya, memberi perintah untuk membangun hubungan awal yang Allah ridai. Rifan memejamkan matanya tak sanggup. Hatinya menjerit tak karuan, bagaimana bisa mengecup wanita lain di hadapan istrinya sendiri. Namun, melihat Hana yang memberi dukungan kepadanya, mau tidak mau Rifan harus melakukan yang dimana ia sadar jika sudah memiliki dua istri. Rifan menguatkan hati, lalu tangan kirinya terangkat memegang ubun-ubun sang istri baru dan merapalkan doa yang masih Rifan halal. Setelah itu, kepala Rifan sedikit maju dan pandangannya fokus pada kening sebagai sasaran utamanya. Sungguh, ia tidak tahu seperti apa wanita yang dipilih Hana untuknya. Beberapa detik, Rifan pun berhasil mendaratkan bibirnya di atas kening Dita dan saat itu pula air mata Dita dan Hana menetes secara bersamaan. Hana merasa haru, kini tugas akhirnya sudah tertunaikan. Impian meminta suami dan mengantarkannya pada pernikahan kedua sudah terlaksana dengan baik. Sebagai istri tertua akan mendoakan pernikahan suaminya agar penuh berkah. Selalu diberi kebahagiaan serta kasih sayang Rifan yang tak berkurang sedikit pun. Selamat berbahagia dan terima kasih untukmu, Mas. Hana yang masih duduk di antara keduanya sudah harus segera beranjak. Acara akan dilanjutkan dan biarkan mereka saling mengenal tanpa Hana harus mengganggunya. Namun, belum beranjak, Rifan sudah meraih lengannya seolah memohon untuk tidak beranjak pergi. Dik, suara lemah Rifan keluar sembari menatap manik mata Hana yang tampak sembab. Entah sudah sebesar apa dirinya menyakiti hati istrinya sendiri. Maafkan Mas, lirih Rifan lemah. Ia tak kuasa melihat wanitanya yang amat sakit, tetapi berusaha untuk menutupi. Kap, Rifan mengecup punggung tangan Hana dengan lembut. Ia pun langsung merengkuh dan menumpahkan kesedihannya dalam pelukan. Tidak hanya Rifan, Hana pun menangis sekuatnya. Namun, seketika sadar dan segera menguraikan dekapannya. Ini hari bahagiamu, Mas. Jangan bersedih dan lakukan sebagaimana pengantin seharusnya. Hana kembali mengingatkan, aku kembali ke belakang dan tataplah istrimu, Mas, kalian sudah halal.
Kalimat terakhir Hana sebelum benar meninggalkan dan saat itu Hana langsung duduk pada posisinya. Mas, silakan dipasangkan cincinnya, ya. Rifan mengangguk, lalu mengambil cincin yang sudah disiapkan. Saat hendak dipasangkan tak sengaja pandangannya bertemu membuat Rifan terhenyak melihat wanita yang menjadi istrinya sekarang. Dia bersambung. 18. Bagai tersambar petir memerhatikan sosok wanita di hadapannya. Tubuh Rifan menegang dengan tangan yang tak bergerak sedikit pun. Didita, lirik Rifan yang dipastikan tidak ada yang mendengar perkataannya. Wanita itu ternganga, mengunci mulutnya menatap sang suami yang begitu mengenal. Bagaimana bisa? Sekelibat bayangan pun berputar mengenang beberapa tahun silam yang terekam. Babang Arfan. Keduanya saling terkejut, tetapi langsung disadarkan oleh instruksi dari penghulu sehingga banyak pertanyaan yang muncul dalam benak Rifan. Ia tak menyangka dan bagaimana bisa, hanya itu kalimat yang seakan sengaja kembali dipertemukan. Silakan dipakaikan cincinnya. Setelah itu, ada sesi foto bersama. Rifan langsung menyambar cincin yang masih dalam wadah dan dengan tangan yang bergetar meraih tangan mungil Dita untuk dipasangkan cincin di jari manisnya. Begitupun sebaliknya dengan Dita. Ia menarik jari kekar Rifan yang meragu, lalu menyematkan cincin tersebut ke dalam jarinya. Tak ada yang tahu jika suaminya sekarang merupakan masa lalu Dita. Sungguh, Dita tak pernah menanyakan siapa nama lengkap suami Mbah Hana, bahkan tidak pernah berharap bisa dipersatukan. Alhamdulillah, selamat, ya, kalian sudah sah menjadi suami istri, kata penghulu sebelum meninggalkan tempat. Tubuh Rifan semakin menegang. Bagaimana bisa Hana mengenali Dita dan mengapa dirinya begitu bodoh tak menyadari semua yang telah Hana persiapkan. Seharusnya, Rifan jeli tentang wanita mana yang ingin dinikahkan dan rasa cintanya terlalu besar kepada Hana sehingga membiarkan wanitanya yang memilih. Namun, siapa sangka jika wanita itu merupakan kisah masa lalu Rifan sendiri. Ijab yang menggunakan bahasa Arab pun tak perlu menghafal nama pengantin wanita dan Rifan tak terlalu peduli dengan pernikahan ini. Setelah semua berada di depan mata sungguh hatinya menjadi resah. Awalnya ingin mencoba untuk tidak memikirkan, seketika berpikir untuk menjalani rumah tangga ke depannya. Acara pun berganti sesi foto. Hana yang memerhatikan cukup sedih dan tampaknya mereka jauh lebih serasi. Entah apa yang Hana pikirkan. Padahal, dirinya sendiri masih berstatus istrinya sendiri dan tak boleh ada rasa iri juga cemburu melihat mereka yang akhirnya bisa berdiri berdampingan. Bunda, kenapa Abi sama tante itu? Pertanyaan Nurul lolos begitu saja. Gadis kecil yang tadi merengek ternyata memerhatikan apa yang terjadi pada abinya sendiri. Bingung dan sedih itu pasti. Namun, Hana tetap memberikan pengertian kepada Nurul agar bisa dipahami sesuai usianya. Iya, sayang, tante itu sekarang sudah menjadi keluarga kita. Dia juga akan menjadi bunda kamu. Hana memberitahu perlahan. Nurul menggeleng. Enggak mau bunda. Bunda Nurul hanya bunda seorang. Tangan Nurul sudah merengkuh tubuh Hana erat dan seolah dia tidak terima kehadiran Dita. Bahkan, matanya sudah basah karena tangis. Hei, dengarkan bunda, sayang. Kita nggak boleh egois, bunda Dita juga baik kok. Kan enak Nurul jadi punya dua bunda, tutur Hana menguatkan hatinya. Ia tidak tega sedikit memaksa Nurul untuk menerima Dita. Sangat tidak mudah untuknya, tetapi seiring berjalannya waktu Hana yakin jika Nurul bisa menerima dan mengerti kondisi yang Hana alami sekarang. Nurul hanya ingin Abi sama bunda, lirih Nurul dari hati. Tangisnya tak tertahan dan rengkuhannya semakin kuat. Hati Hana pun runtuh, bagaimana tega melihat putrinya menangis karena keegoisan dirinya sendiri. Seketika tangannya terulur memberi usapan lembut di kepalanya dan mengecupnya penuh kelembutan. Walau usianya masih belia, tetapi seolah hatinya tak terima atas keputusan Hana. Bahkan,
Kalimat Nurul tadi memperjelas jika Rifan tak boleh berpaling. Nurul tetap anak bunda sama Abi kok, nggak ada yang berubah, sayang. Hana menenangkan Nurul. Maafkan bunda, nak, lanjutnya lirih. Hana hanya terisak dalam hati, belum saatnya Nurul mengetahui permasalahan yang dialaminya sekarang. Suatu saat jika usia Nurul sudah matang, pasti akan mengerti dengan sendirinya. Nurul, kan anak baik, anak salihahnya bunda. Punya dua bunda itu pahalanya jauh lebih besar loh, ujar Hana sedikit demi sedikit memberi pengertian. Anak itu masih terisak dan Hana tak lagi melanjutkan kalimatnya. Biarkan dia menenangkan hatinya sejenak. Tak lama, Rifan menghampiri. Mungkin dia melihat Nurul yang menangis, lalu menyapanya dengan ragu. Nurul, tangan Rifan menyentuh punggung Nurul. Maafkan Abi, nak sudah membuatmu marah dan menangis. Hati Rifan runtuh melihat putri kesayangannya yang belum bisa menerima kenyataan. Ia dapat merasakan bagaimana kesedihan juga tangisnya yang begitu hebat. Nak, Abimu memanggil. Nggak boleh diabaikan begitu. Ayo dong, dimana baktinya sama Abi? Hana berbicara lembut sembari mengingatkan apa yang telah diajarkan. Beberapa detik kemudian, Nurul bangkit, lalu menghapus matanya yang sudah basah. Ia menoleh pada Abi yang tersenyum ke arahnya. Putri Abi nggak boleh menangis. Sini, nak. Rifan mengulurkan tangannya untuk merengkuh Nurul. Hana yang melihat pemandangan itu penuh haru. Gadis kecil yang sangat mencintai ayahnya merasa tersakiti karena bersanding dengan wanita lain. Bahkan, Rifan pun menangis dan pertama kalinya Hana melihat sang suami menangis di hadapan Nurul. Biasanya, Rifan selalu terlihat tegar dan kuat, tetapi kali ini pria itu tampak lemah. Nurul tetap kesayangan Abi, bunda juga gitu. Kita tetap menjadi keluarga utuh seperti dulu. Rifan membantu menenangkan Nurul. Sejak tadi, ia tak kuasa melihat Nurul yang mungkin bertanya tentang dirinya, lalu menangis. Nurul sayang Abi sama bunda. Abi nggak akan tinggalin Nurul sama bunda, kan? Pertanyaan Nurul membuat hati Rifan tertohok. Entah apa yang ada dalam pikirannya sehingga usia belia itu berpikir jika akan meninggalkannya. No, sayang, Abi sangat mencintaimu dan bunda. Nggak mungkin Abi meninggalkan kalian, kata Rifan tegas. Hatinya masih milik Hana, tak ada sedikit pun untuk meninggalkan dua wanita kesayangannya. Nurul langsung merengkuh erat seolah tak ingin kehilangan dan rasa nyamannya hanya pada Abi seorang. Kalimat Rifan pun didengar oleh Dita. Ia sadar jika tak akan bisa mengubah cinta Rifan kembali padanya. Bahkan, Rifan pun sangat mencintai Mbah Hana juga putrinya. Sini, tak. Kehadiran Dita disadari oleh Hana. Ia mengajak Dita untuk duduk bersamanya dan sebagai pendekatan awal dengan Nurul. Ini bundamu juga, nak, kata Hana melirik ke arah Nurul memperkenalkan Dita yang berada di hadapannya. Assalamualaikum anak manis. Kamu terlihat sangat cantik, sapa Dita pada Nurul dan menyentuh wajahnya lembut. Dita memang sangat menyukai anak kecil dan kini pertama kali bertemu langsung pada putri Mbah Hana sendiri. Ia dapat merasakan kesedihan anak itu. Rifan dan Hana memandang Nurul untuk menjawabnya. Ia memberi kesempatan kepada Nurul untuk berinteraksi dengannya. Hana mengangguk seolah memberi kode untuk tidak takut dan tetap bersikap ramah pada orang yang lebih tua. Ia begitu telaten memberitahu dan mengajarkan ilmu pada Nurul sehingga membiasakan diri agar putrinya menjadi anak yang sopan. Bu bunda juga cantik, tutur Nurul lolos melihat Dita yang tampak cantik. Dek, Dita tersentuh anak itu memanggilnya dengan sebutan bunda. Sungguh terharu dan bibirnya terasa keluh. Keluarga penuh cinta dengan hati yang luas karena didikan kedua orang tuanya. Entah harus bahagia atau sedih, Dita seolah salah masuk ke dalam keluarga yang tercipta harmonis ini. Selamat datang di keluarga Nurul, bunda, ucap Nurul polos. Hana tertegun, padahal anak itu tadi menangis seolah tidak menerimanya,
tetapi sekarang justru membuka pintu hatinya lebar-lebar menyambut kedatangan Dita. Mereka pun akhirnya saling berbincang mengenal satu sama lain dan Hana tak melarang sedikit pun sampai akhirnya acara selesai mengajak Nurul untuk pulang. "Kita pulang berdua, biarkan Abi sama Bunda Dita di sini dulu. Besok akan bertemu kita lagi." Nurul mengangguk dan tak butuh waktu lama memberi pengertian kepada putrinya. Dia memang penurut juga tak banyak bertanya. Lagi pula rangkaian acara sudah selesai dan kedua pengantin butuh istirahat. Malam ini biarkan Rifan menginap di rumah Dita. Saat hendak melangkah, ternyata dihentikan oleh seseorang yang membuat Hana menoleh ke belakang. "Tunggu, Dik, biar Mas ikut denganmu." Hana tertegun mendengar perkataan suaminya. Alisnya mengkerut heran menatap wajah sang suami yang penuh harap. "Maaf, Mas, kamu harus menginap di sini bersama Dita. Kalian ini baru saja sah menjadi suami istri," kata Hana mempertegas mungkin dia lupa jika sudah menikah. "Tidak ada salahnya seorang suami memboyong istrinya ke rumah, Dik. Bukankah istri wajib ikut kemanapun suaminya pergi?" Ucapan Rifan membuat hati Hana tertohok. Memang tidak ada yang salah atas kalimat tersebut, tetapi malam ini kebahagiaan baru saja tercipta dan tidak mungkin Dita meninggalkan ibunya seorang diri. "Bang Rifan, Dek," Hana terhenyak mendengar nama suaminya dipanggil. Ada rasa bergejolak, tetapi Hana berusaha menahannya. "Lebih baik kamu hampiri Dita, Mas, dia memanggilmu. Aku dan Nurul pulang dulu." Hana berbalik, lalu menarik lengan Nurul untuk segera pergi sebelum Rifan kembali menahannya. Bersambung.